씨. 가르쳐주면 살려지. Sementara itu, Kusanagi ternyata sengaja memberitahukan kepada Ki bahwa adiknya, J, telah kehilangan nyawanya akibat perbuatan Jinman. Untuk membuat Ki semakin percaya, Kusanagi bahkan memanipulasi dan mengedit sebuah video sebagai bukti seolah-olah cerita tersebut benar adanya. Manipulasi itu berhasil membuat Ki dipenuhi amarah dan dendam. Ia bertekad untuk membalaskan dendam kepada Jinman. Namun, sebelum menjalankan rencananya, Kusanagi meminta Ki pulang ke Jepang terlebih dahulu untuk memberikan penghormatan terakhir dan memakamkan adiknya dengan layak. Di sisi lain, Jian telah sadar dan kondisinya mulai membaik setelah dirawat di rumah sakit. Ia memutuskan untuk kembali menggunakan nama aslinya, Jian, dan tidak ingin lagi hidup dengan identitas samaran. Bahkan ketika diberikan identitas baru, Jian menolaknya. Ia ingin menjalani hidup dengan nama aslinya tanpa bersembunyi di balik identitas palsu. Sementara itu, Jian dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan keterangan mengenai kematian Wujin. Ia terpaksa menyusun cerita yang dapat menjelaskan bagaimana Wujin kehilangan nyawanya tanpa mengungkap kejadian sebenarnya. Setelah itu, Jian diam-diam menghadiri pemakaman Wujin. Kehadiran Jian di sekitar tempat pemakaman akhirnya diketahui oleh salah satu warga yang mengenalnya. Awalnya Jian merasa takut akan disalahkan. Tetapi dugaan itu ternyata salah. Sang nenek justru menerima Jian dengan lapang dada dan menganggap semua yang terjadi sebagai bagian dari takdir. Jian yang tidak mampu menahan kesedihannya akhirnya menangis di hadapan sang nenek. Dengan penuh kasih, nenek tersebut memeluk Jian dan membuatnya sadar bahwa ia masih harus melanjutkan hidup. Di tempat lain, Kusanagi kembali mendapat tekanan besar. Seorang pengacara memberitahukan bahwa akan digelar pertemuan mendadak yang melibatkan petinggi Babylon dari berbagai penjuru dunia. Kusanagi dianggap telah mencoreng nama besar organisasi tersebut. Terlebih lagi, pemberitaan mengenai Babylon semakin buruk hingga organisasi itu mulai dianggap sebagai ancaman nasional. Sementara itu, Ki telah tiba di Jepang dan bersiap memakamkan adiknya dengan layak. Kesedihan atas kehilangan J bercampur dengan dendam yang semakin membara terhadap Jinman. Ia masih belum mengetahui bahwa kenyataan sebenarnya jauh berbeda dari apa yang selama ini dipercayainya. Kematian J ternyata merupakan bagian dari rencana yang telah dimanipulasi Kusanagi. Dengan keyakinan bahwa Jinman adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian adiknya, Ki bertekad kembali ke Korea untuk membalas dendam. Sebelum berangkat, Ki sempat bertemu dengan seorang pria tua yang dahulu pernah merawat dirinya dan J. Pria tersebut menunjukkan kepeduliannya dan menawarkan bantuan jika suatu saat Ki membutuhkannya. Setelah pertemuan itu, Ki kembali menemui rekan-rekannya dan memastikan bahwa tujuan mereka berikutnya adalah Korea. Sementara itu, Jian akhirnya tiba di kediaman baru Jinman. Dari luar, tempat tersebut tampak seperti sebuah pasar biasa. Namun di balik aktivitas perdagangan itu, ternyata tersembunyi markas baru milik Jinman. Kedatangan Jian langsung disambut hangat oleh brother dan anggota kelompok lainnya. Mereka merasa lega melihat Jian kembali dalam keadaan selamat. Di tempat itu, Jian juga kembali bertemu dengan orang-orang kepercayaan Jinman, termasuk Minhye yang ternyata berhasil selamat. Pertemuan Jian dengan pamannya, Jinman, setelah sekian lama menjadi momen yang penuh emosi. Jinman kemudian mengantarkan Jian menuju kamar yang telah disiapkan untuknya. Namun, suasana kamar tersebut justru mengingatkan Jian pada berbagai kejadian buruk yang pernah dialaminya. Jian meminta Jinman meninggalkannya untuk sementara agar ia bisa beristirahat. Setelah memastikan tidak ada kamera di dalam kamar, Jian akhirnya tidak mampu lagi menahan emosinya. Ia menangis sejadi-jadinya karena semua rasa kehilangan dan tekanan yang selama ini dipendam akhirnya kembali muncul. Di tengah kondisi emosional tersebut, Jian bahkan melampiaskan rasa frustrasinya kepada dirinya sendiri. Di sisi lain, Kusanagi kembali menghadiri pertemuan dengan anggota Babylon dari berbagai penjuru dunia. Ia mendapat tekanan dan kecaman keras karena tindakan yang dilakukannya telah membuat nama Babylon semakin tercoreng.
dan organisasi tersebut berada dalam sorotan sebagai ancaman nasional. Diam-diam, pergerakan Kusanagi terus dipantau oleh Minhye. Setiap gerak-geriknya dilaporkan kepada Jinman. Bahkan ketika Kusanagi berada di sebuah hotel, Minhye tetap mengawasinya dan meminta arahan mengenai langkah berikutnya. Minhye sebenarnya ingin menghabisi Kusanagi secara langsung. Namun Jinman memilih cara yang berbeda. Ia memerintahkan Minhye untuk terus mengawasi setiap pergerakan Kusanagi tanpa mengambil tindakan langsung. Menurut Jinman, jika Kusanagi disingkirkan, Babylon hanya akan menggantikannya dengan orang baru, dan masalah yang sama akan terus berulang. Karena itu, Minhye memilih mengikuti perintah Jinman dan hanya mengawasi pergerakan Kusanagi. Ketika Jinman dan timnya sedang membicarakan situasi tersebut, sebuah pesan penting datang dari sang pengacara. Pesan itu menyebutkan bahwa Babylon akan melakukan negosiasi dengan pihak Mother Help. Jinman langsung merasa curiga dan tidak begitu saja mempercayai informasi tersebut. Ia memilih mengantisipasi kemungkinan terburuk dengan menyiapkan tempat yang aman bagi Jian. Namun, Jian menolak untuk kembali hanya bersembunyi. Ia tidak ingin ada orang lain yang kehilangan nyawa hanya karena berusaha melindunginya. Jian pun menyatakan keinginannya untuk ikut berjuang bersama Jinman dan timnya. Meski begitu, Jinman menyadari bahwa Jian belum memiliki pengalaman maupun kemampuan yang cukup untuk menghadapi situasi berbahaya. Ia tidak ingin Jian bertindak tanpa persiapan. Tetapi Jian tetap bersikeras ingin belajar dan berusaha menjadi lebih kuat. Akhirnya, Jinman memberikan Jian kesempatan untuk membuktikan dirinya melalui sebuah tugas sederhana. Jian diminta menemani seorang anak di sekolah. Anak tersebut merupakan putra dari seseorang yang memiliki hubungan cukup dekat dengan kode merah, salah satu bagian penting dalam jaringan Mother Help. Ia menemani anak itu bermain sambil menunggu kedatangan ayahnya yang dijadwalkan menjemput. Tak lama kemudian, ayah dari anak tersebut datang untuk menjemput. Namun, kedatangannya justru membuat situasi berubah tegang ketika ia melihat jas hujan yang dikenakan Jian. Pria itu langsung menyadari ada sesuatu yang mencurigakan dan mendekati Jian. Jian kemudian memperkenalkan identitasnya sebagai pemilik aplikasi Mother Help. Mendengar hal itu, pria tersebut akhirnya menyadari bahwa Jian adalah Jian, keponakan Jinman. Ia pun mempertanyakan alasan Jian berada di sana dan mengapa dirinya diikuti. Jian menjelaskan bahwa kedatangannya bukan untuk mencari masalah, melainkan untuk meminta bantuannya karena mereka dan Babylon berpotensi terlibat konflik besar, sehingga mereka membutuhkan seseorang dari kode merah yang memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi. Pria tersebut adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki akses dan pengaruh untuk menjalankan negosiasi tersebut. Namun, pria bernama Pak Han itu sudah tidak ingin terlibat dalam urusan semacam itu. Ia menganggap dirinya telah pensiun dan tidak mau kembali berurusan dengan dunia yang penuh bahaya tersebut. Jian yang menyadari negosiasinya tidak berjalan sesuai harapan, akhirnya terpaksa mencari cara lain. Ia bahkan menggunakan informasi mengenai keluarga Pak Han sebagai tekanan agar pria tersebut mempertimbangkan kembali keputusannya. Namun, Pak Han tetap tidak bergeming dan memilih untuk menolak. Setelah gagal mendapatkan bantuan Pak Han, Jian dijemput oleh Jinwoo. Dalam perjalanan, Jinwoo mendapat penjelasan mengenai situasi yang baru saja terjadi, sekaligus berbicara kepada Jian tentang sosok pamannya. Jinman sebenarnya sangat menyayangi Jian. Dahulu, ia dikenal sebagai seseorang yang hangat dan penuh perhatian. Namun, kehilangan begitu banyak orang yang dicintainya membuat dirinya berubah menjadi sosok yang jauh lebih dingin dan keras. Jinman tidak ingin Jian mengalami nasib yang sama dan berubah menjadi seseorang seperti dirinya. Sejak saat itu, Jian mulai serius mempersiapkan dirinya. Ia berlatih tinju bersama Minhye, meskipun pada awalnya terus kewalahan dan belum mampu mengimbangi kemampuan Minhye. Namun, Jian tidak menyerah. Ia mulai mempelajari berbagai kemampuan yang dibutuhkan agar tidak terus menjadi orang yang harus dilindungi. Brother mengajarinya cara mengakses aplikasi Mother Help, berbagai sistem keamanan, hingga lokasi-lokasi persembunyian yang dapat digunakan ketika keadaan menjadi genting. 여기로 도망을 간다는 거는 비상사태인 거고. Sementara itu, Jian terus mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan jaringan mereka dan cara menghadapi situasi berbahaya. Di tengah proses pelatihannya, Jian sempat mempertanyakan apakah dirinya masih memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan normal setelah semua yang terjadi.
Minhee kemudian mengungkapkan bahwa pertanyaan serupa pernah diajukan Jinman kepadanya. Jawabannya pun tidak jauh berbeda. Menurut Minhee, kehidupan normal mungkin akan sulit didapatkan setelah seseorang terlibat terlalu jauh dalam dunia mereka. Namun, Minhee juga mencoba membuat Jian melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Bisa jadi kehidupan yang mereka jalani sekarang memang sudah menjadi bentuk kehidupan normal bagi mereka. Selama mereka tetap bersama dan saling melindungi, mungkin itulah kehidupan yang harus mereka jalani. Di sisi lain, rencana negosiasi dengan Babylon mulai bergerak. Permintaan tersebut disampaikan oleh sang pengacara kepada Kusanagi. Awalnya Kusanagi terlihat enggan menerima pertemuan tersebut, tetapi akhirnya ia menyetujui dan meminta informasi mengenai lokasi serta waktu negosiasi. Sementara itu, pihak Babylon mengirimkan sang pengacara untuk menemui Jian sebagai perwakilan dalam negosiasi. Namun, Jian tidak menerima begitu saja keputusan tersebut. Ia merasa pertemuan antara dua pihak sebesar Mother Help dan Babylon seharusnya dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan setara. Jian bahkan menyadari bahwa terdapat kamera tersembunyi pada pakaian sang pengacara. Ia pun sengaja menggunakan informasi tersebut untuk menekan Kusanagi agar keluar dari persembunyiannya. Tekanan Jian akhirnya berhasil. Kusanagi bersama anggota-anggotanya keluar dan datang langsung untuk menemui Jian. Sebelum negosiasi dimulai, anggota Babylon juga diperintahkan untuk memeriksa server yang sebelumnya berhasil diamankan oleh Jinman. Mereka ingin memastikan seberapa banyak informasi yang berhasil diakses atau dibocorkan oleh pihak Jinman. Setelah itu, Jian menyampaikan tawaran yang cukup mengejutkan. Ia menawarkan jalan damai dan menginginkan kerja sama antara Mother Help dan Babylon. Namun, kerjasama tersebut memiliki satu syarat yang sangat jelas. Jika kesepakatan berhasil tercapai, Jian meminta agar Babylon berhenti mengganggu Jinman. Ia ingin pamannya dibebaskan dari segala bentuk pengejaran dan tekanan yang selama ini dilakukan terhadapnya. Kusanagi dan pihak Babylon tentu saja tidak langsung menerima permintaan tersebut. Namun, Jian sudah menyiapkan cara untuk membuat mereka berpikir ulang. Jian mengungkapkan bahwa tempat pertemuan tersebut telah dipasangi bom. Jika Babylon memilih menolak kesepakatan, mereka semua harus menghadapi risiko kehilangan nyawa di tempat itu. Ancaman tersebut bukan sekadar gertakan. Jian mampu menunjukkan bahwa bom tersebut memang sudah dipersiapkan dan berada dalam posisi yang dapat membuat seluruh tempat itu hancur. Untuk pertama kalinya, pihak Babylon berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya menguntungkan. Di atas lokasi pertemuan, Jinman ternyata sudah bersiap untuk memberikan bantuan jika Jian dan timnya berada dalam bahaya. Dengan posisinya yang mengawasi dari jauh, Jinman siap mengambil tindakan apabila Babylon mencoba melakukan sesuatu di luar kesepakatan. Karena berada dalam posisi terdesak, pihak Babylon akhirnya menyetujui kesepakatan yang ditawarkan Jian. Mereka memilih meninggalkan tempat tersebut sambil membawa kembali data server yang sebelumnya menjadi bagian dari negosiasi. Di sisi lain, Pak Han ternyata juga bersedia membantu Jinman. Ia membawa pasukan dari Kode Merah untuk mendukung mereka dalam menghadapi situasi tersebut. Namun, bantuan itu hanya diberikan sampai masalah ini selesai. Setelahnya, Pak Han meminta Jinman untuk tidak lagi melibatkan dirinya maupun keluarganya dalam urusan mereka. Keberhasilan negosiasi membuat suasana di markas berubah menjadi penuh kegembiraan. Jinman, Jian, dan seluruh anggota tim merayakan tercapainya kesepakatan dengan Babylon. Jian yang kini memiliki posisi sebagai CEO juga mulai membuat beberapa perubahan dalam sistem organisasi. Ia menambahkan satu kategori baru, yaitu Kode Biru, yang bertugas menangani pengiriman senjata dan berbagai perlengkapan yang akan mereka distribusikan. Sementara itu, Jian memutuskan untuk menyederhanakan status anggota lainnya. Ia menetapkan bahwa semua orang di markas akan berada di bawah kode hijau, sama seperti dirinya dan Jinman. Kode tersebut menjadi simbol bahwa mereka berada dalam kondisi aman dan tidak lagi dibedakan berdasarkan kategori sebelumnya. Keputusan Jian akhirnya diterima oleh semua orang. Suasana semakin hangat karena untuk pertama kalinya mereka merasa berhasil membangun masa depan yang lebih aman. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sebuah panggilan darurat tiba-tiba masuk kepada Jinman. Pasin meminta bantuan karena ternyata Babylon telah mengkhianati kesepakatan dan berhasil menangkapnya. Kisah penangkapan Pasin kemudian membawa cerita kembali pada kejadian sebelumnya. Sebelum ditangkap Babylon, Pasin sempat mengunjungi makam istrinya bersama anaknya.
Setelah selesai berziarah, mereka pulang seperti biasa. Tidak ada yang terlihat mencurigakan sampai beberapa kendaraan tiba di depan rumah mereka. Pasin langsung menyadari bahwa orang-orang yang datang adalah anggota Babylon. Ia berusaha melawan dan terlibat dalam perkelahian sengit dengan mereka. Namun, situasi berubah ketika para penyerang mengancam keselamatan anaknya. Demi melindungi anaknya, Pasin akhirnya tidak memiliki pilihan selain menyerahkan diri. Sejak saat itu, Babylon memaksanya menjadi agen ganda. Mereka menginginkan Pasin menyusup ke kelompok Jinman dan menjadi mata-mata dari dalam. Sebuah alat perekam juga dipasang pada tubuhnya agar seluruh percakapan dan informasi yang didapatnya bisa diketahui oleh Babylon. Setelah mengetahui Pasin ditangkap, Jinman memutuskan pergi ke Thailand seorang diri untuk menyelamatkannya. Jian sempat mengkhawatirkan keputusan tersebut dan menyarankan agar Jinman membawa Minhye atau anggota lain untuk membantu. Namun Jinman menolak. Ia merasa dirinya masih mampu menghadapi situasi tersebut dan tidak ingin membawa terlalu banyak orang ke dalam bahaya. Minhye pun tetap ingin ikut, tetapi Jinman kembali menolaknya. Jinman akhirnya berangkat ke Thailand. Sesampainya di sana, ia mulai mengikuti petunjuk yang telah disiapkan sebelumnya. Sebuah informasi mengarahkannya ke sebuah tempat yang memiliki loker. Jinman menemukan sebuah barang di dalamnya, lengkap dengan petunjuk berikutnya yang mengarahkannya ke sebuah warnet. Jinman mengikuti petunjuk tersebut dan tiba di tempat yang dimaksud. Namun, Pasin maupun orang yang seharusnya menemuinya tidak terlihat di sana. Karena tidak menemukan siapapun, Jinman memilih menunggu sambil menggunakan salah satu komputer yang tersedia. Situasi mendadak berubah ketika lampu di dalam warnet dipadamkan. Jinman langsung menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Orang-orang yang datang ternyata merupakan anggota Babylon dari cabang Thailand. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Jinman menghadapi sejumlah lawan sekaligus dan berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Namun, ancaman sebenarnya ternyata berada di luar ruangan. Beberapa anggota Babylon lainnya telah menunggu dan memanfaatkan kesempatan ketika Jinman keluar. Ia kemudian diserang menggunakan alat kejut, hingga akhirnya kehilangan kesadaran. Di saat Jinman berada dalam kondisi tidak berdaya, Pasin justru tiba-tiba muncul di markas baru kelompok tersebut di Korea. Brother yang melihat Pasin berada di luar segera membawanya masuk dan memberikan pertolongan. Tidak ada seorang pun yang mencurigai kedatangannya. Apalagi tempat tersebut merupakan markas baru yang belum diketahui banyak orang. Pasin juga mengaku tidak pernah bertemu langsung dengan Jinman. Hal itu membuat anggota lainnya tidak memiliki alasan untuk mencurigai dirinya. Meski demikian, Chul Song mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menduga ada seseorang yang telah membocorkan rencana mereka kepada pihak luar. Masalahnya, belum diketahui siapa orang tersebut. Pasin kemudian mengikuti pergerakan Jinwoo sambil diam-diam mengamati kondisi markas dan berbagai informasi penting yang bisa disampaikan kepada Babylon. Jinwoo sendiri sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Mereka bahkan pergi bersama ke sebuah pusat perbelanjaan. Di sana, Pasin bertemu dengan seorang wanita yang tampaknya berasal dari Thailand dan dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Thailand. Wanita tersebut menyerahkan sesuatu kepada Pasin secara diam-diam dan memintanya membukanya di kamar mandi. Ketika Pasin membuka benda yang diberikan secara diam-diam di kamar mandi, ternyata isinya adalah sebuah kalung. Namun kalung tersebut bukan sekadar aksesori biasa. Di dalamnya tersembunyi kamera yang digunakan Babylon untuk memetakan seluruh area markas baru milik Jinman. Dengan membawa kalung tersebut, Pasin mulai bergerak mengelilingi markas dan memasuki berbagai ruangan. Tanpa disadari siapapun, setiap sudut tempat itu perlahan berhasil dipetakan. Bahkan ketika Brother mengajak Pasin berkeliling, ia justru mendapatkan kesempatan lebih besar untuk mengumpulkan informasi mengenai struktur markas, lokasi ruangan, hingga orang-orang yang berada di dalamnya. Dengan cara tersebut, Babylon akhirnya mengetahui hampir seluruh anggota kelompok Jinman sekaligus tata letak markas mereka. Informasi itu tentu menjadi keuntungan besar karena nantinya mereka bisa menyusup dengan jauh lebih mudah. Sementara itu, sang pengacara menemui Kusanagi untuk membahas penyelidikan mengenai ledakan bus yang sebelumnya terjadi.
Namun, Kusanagi memilih menyerahkan penyelidikan tersebut kepada tim internal Babylon. Ia ingin melihat sendiri informasi apa yang berhasil mereka temukan tanpa menyadari bahwa Kusanagi sebenarnya menyimpan rahasia besar. Penyebab sebenarnya dari insiden tersebut berkaitan dengan Jinman. Namun, fakta itu belum diketahui oleh sang pengacara secara menyeluruh. Di sisi lain, Jinman masih berada di Thailand setelah berhasil ditangkap oleh Babylon cabang Thailand. Ia diperlakukan sebagai target utama dan rencananya akan dibawa untuk bertemu Kusanagi. Babylon bahkan berencana menghancurkan Jinman beserta seluruh jaringan Mother Help dan orang-orang yang berada di dekatnya. Sementara itu, Pasin meminta izin untuk keluar dan mencari tahu keberadaan orang yang mereka curigai sebagai mata-mata. Namun, Jian merasa tidak tenang membiarkannya pergi sendirian, terlebih karena Jinman belum memberikan kabar. Jian akhirnya meminta Minhye untuk menemani Pasin. Minhye pun bersedia dan keduanya berangkat bersama untuk melakukan penyelidikan. Di tempat lain, Kusanagi terus memainkan keadaan dengan memanfaatkan dendam Ki. Ki sengaja dibuat percaya bahwa Jinman masih bebas dan belum berhasil ditangkap Babylon. Kusanagi bahkan menanamkan keyakinan bahwa jika Ki berhasil menangkap Jian, Jinman pasti akan muncul untuk menyelamatkan keponakannya. Padahal kenyataannya, Jinman sudah berada dalam tahanan Babylon. Rencana tersebut sengaja dibuat untuk memancing Ki agar semakin bernafsu mengejar Jian. Namun, keadaan di Thailand justru berbalik secara tak terduga. Jinman berhasil meloloskan diri dari tempat penyekapannya. Kepergiannya membuat anggota Babylon panik dan langsung melakukan pengejaran. Namun, mereka tidak mampu menghentikan Jinman. Setelah berhasil keluar, hal pertama yang dipikirkan Jinman adalah keselamatan Ati, anak Pasin. Ia ingin menyelamatkan Ati sebagai bagian dari bantuannya kepada Pasin, tanpa mengetahui bahwa pria yang selama ini ia percaya justru telah dipaksa menjadi pengkhianat. Sementara itu, Pasin dan Minhye masih melakukan penyelidikan untuk menemukan siapa sebenarnya mata-mata yang telah membocorkan informasi kelompok Jinman. Di tengah penyelidikan, Pasin menerima informasi mengenai rencana penyelamatan Ati. Namun, situasi berubah drastis ketika ia dan Minhye berada di dalam kendaraan. Pasin tiba-tiba menghentikan kendaraan dan berpamitan kepada Minhye dengan cara yang membuat Minhye merasa aneh. Tidak lama kemudian, sebuah truk menghantam kendaraan mereka dari belakang. Minhye terkejut ketika menyadari bahwa pengemudi kendaraan tersebut ternyata adalah Pasin sendiri. Pengkhianatan itu akhirnya terungkap. Pasin menyerang Minhye hingga Minhye terjatuh ke sungai. Setelah memastikan serangannya berhasil, Pasin kemudian menghubungi Babylon dan melaporkan bahwa Minhye telah berhasil dilumpuhkan. Ia pun bersiap kembali ke markas Jinman untuk menjalankan tugas berikutnya. Sementara itu, Jian dan anggota lainnya sama sekali belum menyadari bahwa pasukan Babylon telah berada di sekitar markas mereka. Mereka perlahan mulai mengepung lokasi dan bersiap melakukan penyusupan. Kusanagi juga mendapat kabar bahwa Jinman telah berhasil melarikan diri. Ia langsung murka dan memerintahkan seluruh anggota Babylon cabang Thailand untuk mencari Jinman dan menangkapnya kembali. Di markas Jinman, Jian dan Chulsong akhirnya berhasil mengungkap siapa pengkhianat yang selama ini membocorkan informasi mereka. Ternyata orang tersebut adalah Pasin. Lebih buruk lagi, Jinwoo juga telah berhasil diamankan oleh Pasin. Tidak lama kemudian, Pasin kembali ke markas dan mulai mengambil alih keadaan. Jian serta anggota lainnya tidak sempat menyadari bahaya yang sebenarnya. Mereka akhirnya turut diamankan oleh Pasin. Jian bahkan sempat dibuat tidak sadarkan diri menggunakan obat bius. Namun, rencana tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus. Jian ternyata telah memiliki penawar, sehingga ia mampu mengatasi efek obat tersebut. Meski begitu, mereka tetap berada dalam posisi sulit karena Pasin memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat. Hampir tidak ada yang mampu menghadapinya secara langsung. Satu-satunya orang yang berpotensi mengimbangi Pasin adalah Minhye. Karena itulah, Minhye sengaja disingkirkan terlebih dahulu. Setelah berhasil mengambil alih situasi, Pasin membuka akses masuk ke markas. Pasukan Babylon pun segera bergerak masuk dan menyerbu tempat tersebut.
Jian dan Brother sebenarnya sempat berusaha melarikan diri. Namun, langkah mereka kembali terhenti ketika Pasin menghadang. Ia menjalankan perintah Kusanagi untuk menangkap Jian. Brother tidak mampu berbuat banyak karena Pasin bahkan menyerangnya hingga terluka pada bagian kaki. Jian akhirnya ditangkap dan diborgol. Semua kejadian tersebut ternyata merupakan bagian dari rencana besar Kusanagi. Ia sengaja memanfaatkan Pasin sebagai agen ganda untuk membuka jalan bagi Babylon menuju markas Jinman. Tujuan akhirnya pun sangat jelas. Kusanagi ingin menjadikan Jian sebagai umpan agar Jinman pasti datang untuk menyelamatkan keponakannya. Di saat yang sama, dendam Qi juga sengaja dimanfaatkan untuk memperbesar tekanan terhadap Jinman. Dengan menggabungkan kekuatan Babylon, pengkhianatan Pasin, dan amarah Qi, Kusanagi berusaha menciptakan situasi yang membuat Jinman tidak memiliki banyak pilihan selain datang menghadapi mereka. Kini Jian berada di tangan musuh. Minhe belum diketahui nasibnya. Jinman masih berada dalam pengejaran, dan markas mereka telah ditembus Babylon. Situasinya semakin genting, karena rencana Kusanagi perlahan mulai berhasil menjerat semua orang yang berada di sekitar Jinman.